Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai administrasi transaksi KD1, yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan unsur-unsur administrasi. Dalam bahasan mapel administrasi transaksi kali ini, KIKD yang Bapak akan bahas yaitu KIKD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang memahami SOP administrasi transaksi dan melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Baiklah, kita mulai dengan pengertian administrasi. Ketika membaca atau mendengar kata administrasi atau administration, yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas catat mencatat. Memang itu tidak salah karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan administrasi. Tetapi sebenarnya apa pengertian administrasi itu sendiri? Apa tujuan dan fungsi dari kegiatan administrasi tersebut? Pengertian administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target tujuan organisasi. Jadi boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Nah, selain pengertian di atas, administrasi itu memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian secara sempit dan kedua pengertian secara luas. Pengertian secara sempit adalah bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian secara luas, administrasi adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengertian administrasi menurut para ahli, sengaja Bapak sampaikan ada 3 ahli saja karena kalau diuraikan terlalu banyak. Yang pertama adalah menurut Arthur Greger, administrasi adalah fungsi komunikasi pelaksanaan dan jasa dari selip organisasi. Kedua, menurut pendapat George Terry, administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, pengertian administrasi menurut Sondang P. Siagian, bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, kita simpulkan ada tujuan administrasi. Yang pertama adalah menyusun program usaha. Setiap organisasi membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulan. 2. Mengevaluasi kegiatan organisasi. Informasi dan data ini dapat diperoleh dari aktivitas administrasi atau kegiatan organisasi. Ketiga, memantau aktivitas administrasi. Melalui informasi dan data tersebut, maka selanjutnya organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan.
memastikan keamanan kegiatan usaha. Dengan adanya administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat memantau apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan dilakukan. Dengan adanya proses administrasi, maka setiap aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci. Ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi ada 5. Yang pertama adalah administrasi memiliki tujuan yang jelas. Kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Keempat, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Kelima, kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Fungsi administrasi. Fungsi administrasi secara umum 1 adalah planning. Planning itu apa? Planning adalah kegiatan perencanaan yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolah data, hingga penyusunan perencanaan. Kedua, penyusunan atau organizing. Organisasi adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Ketiga, koordinasi atau coordinating. Koordinasi atau coordinating merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Keempat, laporan atau reporting. Laporan atau reporting adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan maupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. Kelima, penyusunan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Keenam, penempatan atau staffing. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari pengrekrutan tenaga kerja, pengembangan, pelengkapan di dalam organisasi tersebut. Ketujuh, pengarahan atau directing. Pengarahan atau bimbingan adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, setelah kita memahami pengertian administrasi secara umum, maka Bapak akan membahas dan menjelaskan pengertian administrasi transaksi. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi transaksi? Administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan pada harta atau kekayaan yang diurutkan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan kepada pihak lain. Unsur-unsur administrasi transaksi meliputi 1. Manusia, kedua uang, ketiga material, keempat mesin,
kelima metode, dan keenam pasar. Macam-macam SOP administrasi transaksi. SOP administrasi transaksi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah SOP administrasi pembelian, kedua SOP administrasi penjualan tunai, dan ketiga SOP administrasi penjualan kredit. Demikian bahasan mapel ADM transaksi KD1. Bapak harap kalian like dan subscribe video ini sebagai bukti kalian hadir dan menyimak materi ajar ini. Jika kalian tidak paham, silahkan kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar dan catat materi video ini untuk bahan belajar saat nanti ada ulangan harian atau PTS. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai SOP pembelian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.